kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita diberi nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminisasi budaya positif di SMP Negeri 29 Pekanbaru. Salawat beserta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita dipertemukan di ruangan ini dalam acara diseminisasi budaya positif di sekolah SMP Negeri Pekanbaru yang akan diimbaskan oleh CGP Rekognisi Angkatan 11 Kota Pekanbaru, yaitu Ibu Erlinawati MPD. Susunan acara kita pada hari ini adalah yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Kata sambutan dari pengawas pembina SMP Negeri 29 Pekanbaru yang diwakili oleh Ibu Dewi Susanti SP. Kepada Ibu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 29 Pekanbaru, Ibu Erlinawati MPD, yang sekaligus sebagai CGP Rekognisi Angkatan 11 tahun 2024, yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu Majelis Guru SMP Negeri 29 Pekanbaru. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif oleh CGP Rekognisi. Seterusnya salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, adapun kegiatan rekognisi ini, kegiatan diseminasi budaya positif ini merupakan
sosialisasi dan pengimbasan yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Erlinawati. Semoga nanti Bapak Ibu kegiatan apapun yang disampaikan oleh Ibu Erlinawati nanti bisa kita imbaskan, bisa kita terapkan di dalam pembelajaran kita, baik dalam KBM ataupun dalam kegiatan kita sehari-hari di sekolah ini. Semoga nanti diseminasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat menerapkan kepada siswa kita, baik pada siswa, pada diri kita sendiri dan kepada warga sekolah kita. Selamat kita ucapkan kepada Ibu Erlinawati yang telah menjadi CGP Rekomisi Angkatan 11 di sekolah kita ini. Demikian Bapak Ibu, semoga dapat kita laksanakan bersama, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dewi Susanti Esther. Selanjutnya, pengimbasan diseminasi budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh CGP Rekomisi Angkatan 11 Kota Pekanbaru, yaitu Ibu Erlinawati MPD. Kepada Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang mana pada siang yang berbahagia ini kita telah berkumpul di ruangan kelas yang tercinta ini ya Bapak Ibu, yang mana sudah seharian Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran. Jadi saya masih bersemangat dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah kita ini Bapak Ibu. Dan tak lupa kita ucapkan salawat pada junjungan kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati, yang hormat Ibu Pengawas Pembina SMP Negeri 22 Pekanbaru, yang dalam hal ini diwakili Ibu Dewi Susanti. Seluruh yang saya hormati dan terima kasih atas kehadirannya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengimbaskan ya budaya positif di sekolah kita, Bapak Ibu dari tadi sudah capek ya mengajar, sudah ada tadi juga ada yang mengajar ekskul ya Bapak Ibu. Sekarang kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Baik, satu. Oke Bapak Ibu, coba Bapak Ibu berdiri dulu. Bapak Ibu, dalam hal budaya positif ini tentu kita salah satu kegiatan yang kita lakukan dalam budaya positif. Nah sekarang saya akan membawa dalam ice breaking apa itu, yaitu tentang senyum. Nah senyum di sini Bapak Ibu, saya membuat yaitu senyum Pancasila. Nah senyum Pancasila di sini Bapak Ibu, kita bergaya anak muda ya. Kalau nanti saya bilang senyum Pancasila 1, Bapak Ibu ya ketuhanan yang Maha Esa ya. Senyum Pancasila 2. Nah, jadi kita bergaya muda ya Bu. Ya, apa gini? Ya. Ya, upaya 2. Kemanusiaan yang ada kita sebutkan. Ya, dia sebutkan. Ya, 3. Persatuan Indonesia di dada kita, artinya kita nekat ya, tekad kita bersatu. 4 ya, selancar ya Bu, kerakyatan dan pimpin. Ya, 5 ya, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Paham Bapak Ibu? Oke ya, semangat ya. Oke. 1 ya. Oke. Senyum Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Senyum Pancasila 2. Kemanusiaan yang adil beradab. Senyum Pancasila 3. Persatuan Indonesia. Senyum Pancasila 4. Senyum Pancasila 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya,
Luar biasa ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, insya Allah alhamdulillah ya, tiap pagi kita sudah memberikan senyum sapa kepada siswa kita ya Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, silakan Bu Rika. Kita lanjutkan bagaimana tentang diseminasi budaya positif itu. Oke Bapak Ibu, kita di sini pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dikenal dengan konsep berdiferensiasi. Prinsip belajar ini diharapkan peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, saya ingin melihat dulu bagaimana menurut Bapak Ibu pembelajaran yang berdiferensiasi itu dapat mewujudkan ya, menumbuhkan murid-murid yang kita inginkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Silakan, kita akan isi ya setidaknya ya Ibu Yeni, mohon dibantu. Tolong diisi ya Bu, nanti kalau sudah diisi Bapak Ibu silakan tempelkan di depan. Iya. Mungkin bisa dibantu Bu Asna yang sebelah sini. Bagaimana menurut Bapak Ibu pembelajaran yang berdiferensiasi itu? Ya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu sehingga dapat menumbuhkan ya, mewujudkan cita-cita kita, yaitu siswa yang mempunyai sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu, Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu sampaikan kiat-kiat Bapak Ibu di sana, monggo. Ya, kalau sudah Bapak Ibu silakan kita tempelkan di depan ya. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Ibu Eva. Tuliskan namanya ya Bu, Bapak Ibu tuliskan nama di bawah. Ya, itu Ibu Meli. Sudah Bu Rita, silakan. Iya, luar biasa ya pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Udah Pak Arif, silakan. Ya Pak Utar boleh titip sama Pak Hendra kalau saya enggak ya.
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lihat ya, ini dari yang pertama kita lihat Ibu Meli, pembelajaran yang berpusat pada siswa sehingga siswa yang menemukan sendiri pemahamannya. Oke, ya, jadi ini pembelajaran yang berpusat pada siswa. Baik, Ibu Eva, pembelajaran berdiferensi dalam hal pembelajaran contohnya dengan metode diskusi. Kemudian pembelajaran berpusat pada kebutuhan ya. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pembelajaran yang menciptakan suasana yang menyenangkan. Luar biasa Ibu Rita ya. Ini guru yang aktif, kreatif ya, menyenangkan. Kemudian memungkinkan setiap guru untuk bertumbuh, berinteraksi dengan bisa mengeksplor diri ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu pendapatnya. Kemudian Bapak Ibu, luar biasa pendapat Bapak Ibu. Oh iya, Pak Pendra, silakan Pak Pendra. Iya, saya terakhir ya baca punya Pak Pendra. Saya penasaran nih, belajar lebih disiplin, bersikap demokrasi, luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Luar biasa, terima kasih Pak Pendra. Iya, Bapak Ibu sudah pemahamannya luar biasa. Pembelajaran itu berpusat kepada murid, benar. Bapak Ibu, yang mana kita ketahui ya, sesuai dengan filosofi ya tentang pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, yang mana kita ini ibarat seorang petani atau tukang kebun yang menggarap sawah atau kebun. Bagaimana cara seorang petani tukang kebun itu dapat menggarap sawah atau kebunnya itu supaya bisa tumbuh padi atau tanaman itu dengan subur. Dengan cara apa? Yaitu merawat tanah ya, memberi pupuk, menyiram air, memberi pupuk bagaimana supaya tidak kena dengan penyakit-penyakit dari luar ya Bapak Ibu, ulat atau segala macam. Nah itulah Bapak Ibu, kita seorang pendidik dibawakan seperti itu. Nah sekolah kita ini Bapak Ibu, ini adalah tempat wadah. Bagaimana Bapak Ibu kita menciptakan sekolah ini menjadi wadah tempat tumbuhnya budaya-budaya positif. Ya, inilah kita guru Bapak Ibu. Kita garap sekolah ini, ya, kita pelihara sekolah ini dengan apa? Pembelajaran yang berdiferensiasi. Salah contohnya dalam pembelajaran kita Bapak Ibu seperti yang disampaikan Bu Lina tadi, menyenangkan. Kalau pembelajaran menyenangkan artinya apa? Suasana sudah menyenangkan, strateginya sudah asik, metodenya anak-anak menyenangkan. Karena apa? Karena dapat memenuhi kebutuhan daripada siswa kita. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, itulah kita gunanya seorang pendidik Bapak Ibu. Bagaimana tidak terkontaminasi oleh faktor-faktor di luar sana. Terutama zaman teknologi ini Bapak Ibu, ya, zaman daripada Android, ya, internet, supaya kita bisa mengajar anak-anak berpikir bagaimana dia memfilter konten-konten yang dapat merugikan diri mereka. Itu luar biasa Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik, nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ayo Bapak Ibu, jujur sekarang ya, nampak ya, jujur Bapak Ibu selama ini berada di posisi mana? Kiri atau kanan? Silakan Bapak Ibu mengamati. Jujur. Ya, saya sebutkan ya. Stimulus respon, ya, yang mana stimulus respon itu realitasnya kebutuhan kita itu sama. Nah, di teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Ya Bapak Ibu, ini Dr. William Glaser, ini teorinya Bu ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama.
Nah, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nanti Bapak Ibu jujur ya, posisinya selama ini di mana? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian, pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Ya, kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang menang. Ayo jujur, selama ini kita sebagai pendidik berada di posisi mana Bapak Ibu? Terus terang. Dominannya di mana kita? Kiri, luar biasa. Mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini kita paham ya. Bapak Ibu, pada modul 1.4 ya, itu pada eksplorasi konsep ya, itu bahwa Bapak Ibu pada modul itu kita dibawa seorang pendidik itu bagaimana berubah ya daripada stimulus respon ke dalam teori kontrol. Ya, ini Dr. William Glaser Bapak Ibu yang mengenalkan ya Bapak Ibu. Nah, kita selama ini kepada anak-anak kita menginginkan di dalam kelas mungkin ada si A, si B, si C anteng belajarnya. Ya. Nah, kita berharap yang lain juga demikian. Karena kita merasa si A, si B, si C itu demikian. Kita maunya sama Bapak Ibu. Nah, pada teori kontrol, kita seorang pendidik, realitanya kita itu berbeda Bapak Ibu. Mengapa? Bapak Ibu harus ketahui. Ingat, filosofi pendidikan. Seorang pendidik itu bisanya hanya menuntun Bapak Ibu kodrat alam anak. Kodrat kedua yang alam dan zaman. Kodrat alam itu tidak bisa kita rubah. Bagaimana cara kita menuntun Bapak Ibu? Nah, itulah kita seorang pendidik itu Bapak Ibu. Dengan cara apa? Yaitu tadi dengan budaya positif. Mulai anak pagi kita sudah ajarkan dia memberi salam, kita memberikan senyum. Itu sudah salah satu Bapak Ibu menanamkan budaya positif. Ditambah lagi dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu terapkan. Ya Bapak Ibu, namanya budaya positif apa? Bapak Ibu dalam kegiatan pendahuluan Bapak Ibu, ayo anak Ibu kita berdoa. Itu termasuk. Kemudian lagi mengucapkan salam. Kemudian apa lagi? Bapak Ibu bertanya tentang kehadiran anak kita. Itu sudah menanamkan budaya positif. Ditambah lagi Bapak Ibu mengingatkan untuk peduli lingkungan, penggunaan air, matikan keran apabila hemat energi ya Bapak Ibu. Itu termasuk daripada kegiatan-kegiatan budaya positif. Nah, Bapak Ibu, ulang lagi Bu. Yang tadi, oke. Buku. Yang tadi, ya. Itu Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa, kita harus tahu anak itu berbeda. Mengapa? Karena anak kita tahu bahwa dengan perbedaan status lingkungan, sosial, ya, Bapak Ibu, ekonomi, itu sangat besar pengaruhnya Bapak Ibu. Nah, inilah seorang pendidik diwajibkan kalau kita antara kita guru Bapak Ibu bekerja harus dengan hati. Nah, ini Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu kita itu ibarat petani. Petani itu Bapak Ibu dari pagi sampai sore, dari payah sampai kotor-kotor, lumpur-lumpur ya Bapak Ibu menggarap sawah supaya tumbuh subur. Itulah kita. Oke Bapak Ibu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu tadi Bapak Ibu. Kita tidak bisa Bapak Ibu. Anak tadi kita terkadang
dia melakukan sesuatu itu menganggap itu hal yang biasa. Nah, menurut kita itu tidak boleh, tapi kita paksakan bahwa itu tidak boleh. Nah, itu tidak bisa Bapak Ibu. Nah, makanya Bapak Ibu, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, mengapa hal itu terjadi? Ya, kita harus perhatikan apa faktor-faktor yang terjadi itu. Mengapa bisa demikian? Nah, ini kita seorang pendidik. Selama ini kita selalu berada di pandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Benar ya Bapak Ibu? Kalau ada anak kita yang tak masuk, yang tidak pakai baju seragam, nah itu salah kata kita. Ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu perilaku kita selama ini. Nah, Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu ketahui bahwa semua orang melakukan sesuatu itu pasti ada tujuan. Ya Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu, terkadang Bapak Ibu kita melakukan sesuatu itu terkadang terpaksa. Nah, ya Bapak Ibu. Ya enggak? Terpaksa. Mengapa? Karena ingin keselamatan. Atau karena apa lagi Bu? Takut nanti kena peraturan. Begitu. Nah, diharapkan ini jangan sampai ada keterpaksaan. Jadi apa yang kita lakukan itu pasti punya tujuan. Karena anak kita Bu, karena takut selesaikan tugasnya, karena takut besok kena marah sama Ibu Azizah umpamanya. Atau mungkin dia ingin dipuji. Jadi semua apa yang kita lakukan itu pasti punya tujuan. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini kita harapkan kepada anak-anak kita. Nah, untuk itu bagaimana anak kita itu bisa melakukan sesuatu itu memang kesadaran dari dalam dirinya. Baik. Orang lain bisa kontrol saya kita. Nah, kita inilah Bapak Ibu yang sering mengharapkan anak kita itu bisa kita kontrol. Padahal yang bisa mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri. Coba saya mau bertanya, coba Ibu Riri dengan Ibu Resti berdiri, iya, berhadapan. Coba lihat. Oke, Ibu Riri, coba Ibu Riri genggam tangan Ibu Riri sekuat-kuatnya, kuat. Oke, Ibu Resti, Ibu Riri ada menyimpan sesuatu di tangannya. Ibu Resti ingin tahu nggak? Iya. Kalau ingin tahu gimana caranya Bu Resti? Hah? Suruh lepas. Bagaimana cara Ibu menyuruh lepasnya? Bagaimana? Banyak cara. Yang pertama, minta dulu baik-baik. Minta dulu baik-baik Bu, kalau buka saya pengen lihat. Kalau misalnya nggak mau, dibujuk juga. Kalau misalnya nggak mau juga, dikritik dulu. Dan gitu kalau nggak mau juga, baru dipaksa. Oke, Bu Riri. Ibu Riri, yang Ibu genggam itu sangat berarti sama Ibu. Berbagai macam cara Ibu Resti mensubuhkan. Bagaimana Ibu? Kalau rasanya tidak merugikan bagi diri saya sendiri, saya akan buka dulu. Mungkin yang saya genggam ini adalah sesuatu yang berguna juga untuk Bu Resti. Saya akan mau. Berarti itu dari hati Ibu. Oke. Tapi kalau merugikan, kalau seandainya itu merugikan bagi saya, apa yang saya genggam itu adalah sesuatu, kalau Bu Resti tahu itu merugikan bagi saya tidak akan membukannya. Gitu. Tapi kalau emang bagus untuk Bu Resti juga dan bagus untuk kami berdua, saya akan memberitahu kepada Bu Resti. Oke, baik. Terima kasih. Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu, Ibu Resti, Ibu Riri akan mau memberikan kalau itu berguna. Artinya sekarang bahasa itu ada dari mana? Dari Ibu Riri ya. Artinya
Kontrol diri kita ini, yang mengontrol diri kita itu siapa? Kita sendiri. Kalau Ibu Riri bilang, Ibu Riri tahu ini enggak, walaupun berguna kayak apapun, kalau Ibu Riri tidak punya keinginan memberikan, ya, karena Ibu ingin berbagi, tidak akan Ibu buka, walaupun Ibu dipukul, ya kan? Nah, tapi karena Ibu Riri punya jiwa berbagi, itu dari hatinya, makanya Bapak Ibu yang bisa mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri. Baik, Bapak Ibu lanjut Ibu. Luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, budaya positif di sekolah kita. Oke. Baik Bapak Ibu, tentang budaya positif. Bapak Ibu saya ingin bertanya ya tentang budaya positif. Bapak Ibu ada bisa memberikan jawabannya? Pak Arif, oh ya Pak Arif, silakan Pak Arif tentang bagaimana menurut Bapak budaya positif di sekolah kita? Atau budaya positif itu Pak? Terima kasih. Menurut saya budaya positif adalah suatu budaya yang kita inginkan bersama agar kita menuju sesuatu yang lebih baik. Itu budaya positif. Budaya kita ingin bersama untuk kemajuan atau sesuatu yang lebih baik untuk kita semua. Bagi saya. Terima kasih Bu. Pak Mutar bagaimana? Kita minta data-data kita ya Bapak Ibu. Ya, budaya positif itu memang pertama dari diri kita sendiri. Dan yang kedua adalah baru kita realisasikan kepada orang lain. Alhamdulillah saya lihat kalau di sekolah kita itu sudah langsung kita lakukan dalam pelaksanaan program. Ya, luar biasa. Satu lagi Bapak Ibu. Kita ini ada suara saya. Sekolah. Ya, tepuk tangan. Suaranya suara manja ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Iya, budaya positif di sekolah kita. Bapak Ibu kita tadi yang ganteng-ganteng ya. Benar. Bahwa budaya itu asalnya daripada kebiasaan. Ya, kebiasaan kita Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu dari yang sederhana, contoh alhamdulillah Bapak Ibu ya, kita semua pagi-pagi menyambut anak kita. Dan kalau pulang guru juga mengeluarkan anak kita. Insya Allah Bapak itu menjadi amal ibadah kita. Ya Bapak Ibu, kita mengajarkan mereka sopan santun, memberi salam, senyum, sapa yang santun. Itu termasuk budaya positif. Ya Bapak Ibu, baik itu sudah kita lakukan Insya Allah. Nah Bapak Ibu, bagaimana? Jangan di pagi aja mereka menyapa kita dan memberi salam kita. Setiap saat mereka santun sama kita. Itu yang kita lakukan Bapak Ibu. Nah, ya Bapak Ibu. Jadi kebiasaan-kebiasaan tadi Bapak Ibu, contoh kita sederhana aja ya pagi, itu bisa menanamkan karakter kita sendiri sebagai pendidik dan juga anak didik kita Bapak Ibu. Nah, karakter baik tadi Bapak Ibu menjadilah suatu kebiasaan. Kan gak kebiasaan kita sekarang Bapak Ibu. Ya, anak Ibu buang sampah pada tempatnya. Itu termasuk menanamkan karakter baik. Nah, karakter dari pagi jam 7 sampai jam 5:20 Bapak Ibu itu menjadi karakter baik, nanti menjadi kebiasaan. Apa itu kebiasaan yang terjadi menjadi suatu budaya di SMP Negeri 29 Pekanbaru, yaitu menjadi budaya positif. Insya Allah Bapak Ibu, peran kita di sana sebagai guru insya Allah menjadi ladang pahala kita. Yang mana Bapak Ibu? Di sanalah nilai dan peran kita sebagai guru Bapak Ibu. Guru yang bagaimana? Guru yang kreatif, inovatif, ya, berpikir kritis, ya Bapak Ibu. Itu ya peran kita, ya Bapak Ibu. Mandiri, tanpa ada seseorang kita sudah menginginkan ya melakukan karakter tersebut. Baik Bapak Ibu, baik saya mau tanya kepada Ibu Anita, apakah di
sekolah kita sudah maksimal untuk menanamkan budaya positif? Silakan Ibu jawab. Baik Bu, saya rasa budaya positif yang diterapkan di sekolah kita sudah cukup baik, karena seperti kita lihat pada pagi hari anak-anak sudah menebarkan senyum pada guru-gurunya, kemudian sikap santun mereka dengan melihat anak mereka terhadap guru-guru, saya rasa Luar biasa, tepuk tangan ya. Baik, lanjut Ibu berikan. Ya, ini dia tadi Ibu pengertian budaya positif. Ya, yang mana budaya positif itu merupakan perwujudan keyakinan yang universal yang diterapkan di sekolah. Selama ini kita sebagai guru berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan atau penghargaan kepada yang melakukan perbuatan baik. Jujur Bapak Ibu, betul? Benar ini terjadi? Iya, saya sendiri juga pernah melakukan, Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu, alhamdulillah mulai tahun ini kita sudah melakukan kewajiban kita, tidak lagi mengontrol perilaku. Apa itu contoh? Anak yang terlambat kita tidak ada memberi hukuman, ya Bu, tapi kita memberikan edukasi kepada mereka, ya Bapak Ibu. Mereka tidak ada kita larang masuk, silakan masuk, ya, dan mereka konsekuensinya mereka harus bisa berbuat bagaimana cara mereka tidak mengulangi lagi. Salah satunya sekarang kita sudah membawa anak yang bukan bermasalah yang istimewa melakukan sebuah karya. Ya, karya tersebut bisa dilihat dan maupun tidak dilihat. Ya, Bapak Ibu. Yang mana menanamkan karakter itu tadi. Dengan membuat karya, dengan menghafal ayat pendek, dan dia bisa itu menanamkan sebuah karakter yang menjadi kebiasaan kita. Jadi kita alhamdulillah tidak lagi menghukum anak. Ya, silakan ya Bu. Ya, ini Bapak Ibu konsep inti budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar. Ini Bapak Ibu. Kita belajar, ya, alhamdulillah sekarang sudah saya lihat sudah mulai Bapak Ibu merubah paradigmanya menjadi pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian disiplin positif. Ya Bapak Ibu, yang mana disiplin positif di sini ada nggak Bapak Ibu bedanya disiplin dengan disiplin positif? Bu Meli, ada bedanya nggak ya disiplin dengan disiplin positif? Baik, menurut saya Bu, disiplin dengan disiplin positif itu mungkin bedanya dari dampaknya. Kalau disiplin itu mungkin menegaskan mungkin unsur-unsur yang ke arah yang mungkin agak kurang pantas atau agak negatif mungkin ada. Tapi kalau seperti hukuman, kalau yang disiplin positif itu mengarah ke hal-hal yang baik atau kebiasaan yang baik. Mungkin menurut saya seperti itu. Baik, iya. Disiplin, kita tahu bahwa disiplin itu keharusan, suatu yang harus kita lakukan, ya, sikap ya yang harus kita lakukan, karena kalau kita tidak lakukan itu adalah salah. Tapi kalau pada disiplin positif Bapak Ibu, itu adalah suatu sikap kita dari diri kita Bapak Ibu, dari diri kita. Bagaimana sikap kebiasaan itu, ya Bapak Ibu, menjadi kebiasaan yang baik. Contoh, dan kita sekarang tidak terlambat, ya. Nah itu bukan karena peraturan yang ada. Makanya Bapak Ibu, kita sekarang tidak pakai aturan, tapi namanya berawal dari kesepakatan kelas, kesepakatan dulu menjadi sebuah keyakinan. Nah, keyakinan kelas tadi kita menjadikan sebuah keyakinan sekolah. Ya, Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan
tunggu. Kebajikan itu adalah nilai kebaikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ya Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu, yang mana kita tahu motivasi perilaku manusia ada ekstrinsik dan ada intrinsik, ya Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan, kalau berbicara kita nilai-nilai kebajikan yang dimaksud di sini adalah Bapak Ibu adalah nilai-nilai yang diharapkan pada profil pelajar Pancasila. Apa saja itu Bu? Yaitu ya, beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, ya, berakhlak mulia. 3, berkebinekaan donor. 4, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Ada lagi? Nah ini lah Bapak Ibu. Jadi universal ya, seluruh ya Bapak Ibu. Nah, yang mana Bapak Ibu motivasi yang berlaku di sini Bapak Ibu, kita sebagai guru, kita sendiri juga hendaknya dapat melakukan motivasi itu secara intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Mengapa Bapak Ibu? Agar apa yang kita lakukan itu dapat tercapai sesuai apa yang kita inginkan, tapi tidak keterpaksaan oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu sebagai guru kita dalam pembelajaran, mengapa diadakan pembelajaran berdiferensiasi? Karena dengan adanya kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran yang kita ciptakan yang inovatif itu Bapak Ibu, itu dapat menimbulkan motivasi intrinsik anak. Ya. Jadi kalau ekstrinsik Bapak Ibu itu hanya sesaat saja. Mungkin dia bisa melihat si baru tadi kayaknya bagus ya puisinya, hanya sekedar begitu. Nah inilah penguatan kita dari guru, bagaimana bisa ya Bapak Ibu menggali potensi yang ada pada diri mereka supaya mereka bisa mengeksplor. Baik Bu, keyakinan kelas itu tadi ya Bapak Ibu, keyakinan kelas Bapak Ibu, yang mana kita ambil dari kesepakatan kelas. Jadi tidak peraturan lagi Bapak Ibu, tidak tata tertib, tetapi kesepakatan mereka buat. Ya, berarti mereka harus konsisten dengan apa yang mereka buat. Ya, mereka harus tahu konsekuensinya. Itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu kita sebagai guru harus tahu kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu anak-anak itu tidak sama Bapak Ibu apa yang terjadi pada diri mereka. Ini yang kita belum paham. Apa contohnya Bu? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya Bu, Ibu pengawas. Ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Iya. Anak kita ada nggak? Rasanya banyak. Inilah Bu, kita tengok si Yanti diantar sama mamanya naik mobil, bajunya rapi, dibawakan bekal, uang lagi jajan. Yang berbeda Bu dengan yang pernah kita lihat anak kita yang tidak ada orang tua. Yang pulang sekolahnya itu bahkan itu syukur kalau ada yang kerja, itu bertahan hidup. Apalagi Bu, kasih sayang Bu, gak semua anak Bu di rumah sayang makan, mama udah masak nih ya Bu Rita. Ada yang anak kita mungkin saya miris ya Bu ya mendengarkannya, nggak ada yang menyapa dia lagi Bu untuk makan. Ya, dia harus, bahkan pernah saya lihat ke guru kita, dia izin untuk pergi dono sawit karena nggak ada yang makan. Nah, perlu apa lagi Bu? Rasa aman. Nah, nggak semua anak kita yang aman Bu perasaannya, karena banyak
masalah. Boleh jadi karena status ekonomi, ini jelas ekonomi, ya, sosial, ya Bu. Kemudian apa lagi Bu? Aktualisasi diri, penguasaan diri ya. Tuh, Bapak Ibu. Nah inilah kita Bu, guru harus paham sekali dengan kebutuhan dasar anak kita. Jadi Pak Muhtar nggak boleh marah-marah sama anak. Ya, mungkin dia lapar, ya, dia belum makan, dia membutuhkan kasih sayang kita. Ya Bu, nah itulah Bu kita menciptakan bagaimana kondisi anak yang sadar seperti itu. Strateginya, metodenya, anak tetap dia tidak merasakan apa yang dibutuhkan. Apa itu? Ya itulah kita berikan kasih sayang. Ya dengan cara memenuhi kebutuhan belajar mereka. Ya Bapak Ibu, ya begitu. Alhamdulillah di sini saya melihat Bapak Ibu guru luar biasa ya, perhatian untuk anak-anak kita cukup memahami. Baik, lanjut Ibu. Nah, tadi posisi kontrol udah ya Bu ya. Segitiga restitusi Bapak Ibu. Kita kalau memproses anak. Nah selama ini termasuk saya kemarin sebelum belajar juga demikian. Kita kalau memproses anak pasti kita kejar permasalahannya. Bagaimana supaya anak itu apa ya mengaku dan kapok. Nah pada sendiri tiga restitusi ini Bapak Ibu, kita harus bisa menstabilkan dulu identitasnya. Apa? Bapak Ibu, anak kalau ada masalah, tempat, waktu, keadaan menentukan, stabilkan dulu kondisi anak. Ini banyak nih kawan nih terjadi anak lain, langsung jangan bawa dulu ke tempat ruangan yang sejuk, ya, yang enak dan tidak ada orang lain. Itu termasuk menstabilkan kondisi, stabilkan dulu Bu. Jangan dibawa ke majelis guru sehingga mereka tak stabil kondisi mereka. Nah kita tanya nanti di sana apa permasalahannya, validitas kesalahan mereka. Dengan itu langkah-langkah segitiga restitusi dengan cara yaitu mereka yakin bahwa apa yang dilakukan mereka itu salah. Mereka yang yakin dan mereka menemukan solusinya untuk tidak mengulangi kembali. Nah itu. Jadi kalau ada permasalahan anak apapun dia, kita harus menempatkan dia dulu, stabilkan dulu kondisinya dulu. Stabilkan, termasuk mencari tempat itu stabilkan. Karena anak kita tuh nggak suka juga Bu expose sama temannya, ya kita bawa ya, stabilkan masalahnya, identitas mereka dulu, kondisinya, ya Bapak Ibu begitu. Jadi kita nanti di sana kondisinya cuma kita saja, ya bisa tenang. Tapi kalau dilihat teman rame-rame pulang begini, tahu malah Bapak Ibu, iya nih pulang ini lah. Nah jadinya timbul rasa dendam, runyam segala macam. Begitu Bu. Ya, baik Ibu berikan lanjut. Nah pertanyaan pematik. Ya, ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Kira-kira peraturan berarti harus dijalankan ya Pak. Nah ini Bapak Ibu yang saya bilang tadi. Saya juga ada bilang kita di sekolah kita coba kita membuat suatu keyakinan. Keyakinan itu berasal daripada kesepakatan. Ya Bapak Ibu. Baik, lanjut Bu. Nih, disiplin positif Bapak Ibu. Ini dia tentang disiplin. Berasal dari kata disiplina yang artinya belajar disiplin, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan pada disiplin positif ini Bapak Ibu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta
serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ini Bapak Ibu, makanya tidak ada lagi kan rapor ranking, tidak boleh ada reward Bapak Ibu, hukuman, ancaman tidak boleh lagi. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang harus kita pegang nih Bapak Ibu. Kita terapkan di sekolah kita merupakan satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran, ya, sehingga murid berdaya untuk berbuat, ya, kebiasaan yang baik tanpa mengharapkan apa-apa, tanpa ada rasa takut atau ancaman dan hukuman. Nah, Bapak Ibu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal, ya Bapak Ibu, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Inilah tugas kita Bapak Ibu. Lanjut Bu Rika. Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu sikap-sikap atau nilai positif manusia yang ingin dicapai. Ini yang ada pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan universal secara menyeluruh, yaitu Bapak Ibu meliputi hal keadilan, ya, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan kesabaran. Oke. Ini Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, motivasi ekstrinsik untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Ini tadi Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru jangan membuat anak itu dia hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Bapaknya dia tidak nyaman dengan situasi dia saat itu. Situasi mungkin kita marah atau malu sama temannya, ya Bapak Ibu, atau mungkin karena nantinya dia dapat hukuman. Tetapi Bapak Ibu, kita sebagai guru bagaimana supaya murid itu mempunyai motivasi intrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apakah boleh Bapak Ibu kita sebagai guru menciptakan motivasi seperti ini? Iya, tidak. Berarti Bapak Ibu masih ini ya, masih fokus, luar biasa. Mana yang kita sebagai guru Bapak Ibu? Motivasi intrinsik, yaitu menjadikan murid kita bisa menghargai diri sendiri dan mempercayai nilai-nilai yang mereka yakini. Ini Bapak Ibu. Nah, selama ini Bapak Ibu jujur ya, Bapak Ibu berada di posisi mana ini motivasinya? Kiri, kanan, bawah. Dominan di mana dominannya? Kiri kanan ya? Iya, jujur. Saya dulu juga demikian. Kiri kanan. Iya Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu, setelah pengimbasan seminasi ini, kita nanti semuanya berada di sini ya Bapak Ibu. Motivasi ini. Lanjut Ibu Rika. Ya, lanjut ini menyampaikan motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, oke, lanjut aja Bu. Tanggapan ya. Bagaimana Bapak Ibu sebagai seorang guru saat ini hadir di kelas tepat waktu? Apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Jangan dibalik dulu. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah guru-guru sertifikat 9 ini sudah 90% ya Bapak Ibu sudah hadir tepat waktu, insya Allah. Bapak Ibu, apa yang mendasari Bapak Ibu berbuat demikian? Ibu, coba saya mau minta Ibu tarik. Menurut saya guru datang ke waktu untuk memberikan contoh kepada anak-anak supaya kita selalu disiplin waktu baik dalam segala hal. Baik, terima kasih Bu Tari. Ya. Kita hadir di kelas tepat waktu. Apa yang mendasari tindakan kita?
Bisa jadi gurunya takut dengan kepala sekolah Ibu. Iya, takut terlambat, takut nanti ditegur Ibu. Iya Ibu. Baik. Ada yang sama dengan ibu pengawas kita? Sama. Nah inilah yang tadi Bapak Ibu. Kita harus mempunyai motivasi intrinsik dari diri kita. Dari diri kita Bapak Ibu. Ya, kita harus dasarnya semua apa yang kita lakukan, perubahan itu harus dari diri kita. Ya jangan karena kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya tidak datang nanti gimana Bu? Tapi alhamdulillah di sini saya tengok di CCTV ya. Alhamdulillah ini calon-calon ahli surga ya. Amin. Ya, alhamdulillah. Ya Pak Arif, gimana Pak Arif? Karena takut ditengok CCTV. Ya luar biasa ya. Itu. Oke lanjut Ibu Rika. Ya, nih hukuman, konsekuensi dan restitusi, Bapak Ibu. Pada dasarnya kalau hukuman, ketika ada masalah langsung kita beri hukuman. Benar ya Bapak Ibu ya. Ada kalau ada masalah, kamu nggak usah mengaku, nggak usah datang. Nggak datang mengaku, dan nggak ada sekolah besok. Itu hukuman nggak? Hukuman. Nah ini, oke, ancaman, benar Bu Rita. Konsekuensinya sudah ada aturan, maksudnya anak sudah tahu jika melakukan pelanggaran dan sanksi yang diterima. Ya enggak? Nah, ini poin dengan poin umpamanya ya. Nah Bapak Ibu, sedangkan pada restitusi yaitu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ini Bapak Ibu kita menggunakan segitiga restitusi, yaitu satu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Bapak Ibu tadi contoh kita terlambat masuk daftar ke kelas. Dengan kita tepat waktu masuk ke kelas dengan hati yang paling dalam, Bapak Ibu mana merasa aman, nyaman hatinya pada waktu kita datang terlambat atau tepat waktu? Begitu, ini motivasi intrinsik. Alhamdulillah sudah ada tumbuh ya. Ini Bapak Ibu. Jadi begitu maksudnya Bapak Ibu. Jadi mereka melakukan kesalahan itu bukan untuk karena ada hukuman ya Bapak Ibu. Nah itu. Jadi dia bukan karena untuk menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Nah itu saya merasakan juga Bapak Ibu, kalau datang kita terlambat, anak itu sudah tidak terlalu enjoy sama kita. Tapi kalau kita tepat waktu, selalu tepat waktu, selalu bertanggung jawab dengan tugas kita sebagai guru, anak kita nyaman, enak sama kita, enjoy, itu sudah enak kita. Ya Bapak Ibu, baik. Kemudian Bapak Ibu, luar restitusi memperbaiki hubungan. Ya Bapak Ibu, memperbaiki hubungan baik yang korban maupun yang yang membuat korban ini. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi kita sebagai guru tidak memaksa dia. Contoh Bapak Ibu, Andi terlambat datang ke sekolah. Begitu dia kita panggil, kita menstabilkan dulu kondisinya. Kamu lagi Andi datang jam berapa ini? Gitu. Jangan-jangan dia tadi Bu maaf ya, saya punya murid dulu Bu di SMP 25 Bu, ibu tahu kan pulang sekolah Bu mencuci kangkung Bu sampai malam berendam badannya dulu di air pertama. Nah sampai berapa? Sampai malam Bu, nanti sudah Bu sampai rumah katanya yang ikat kangkung Bu sampai jam 2 Bu. Nah jam 4 sibuk lah maknya bangunkan bahkan maknya berjualan. Nah Bapak Ibu ini yang kita kalaulah kita hargai dia, ya kalau stabil kontrolnya, kalau tidak emosinya, bisa-bisa dia nanti mempermalukan kita dengan orang banyak. Ini makanya kita harus menstabilkan keadaan. Tanya, Badu kok berapa ya? Berapa sekarang? Ya, kita masuk jam berapa Badu? Begitu, ya Bu. Tuh. Apa penyebabnya Badu? Ya Bu, saya terlambat. Saya tadi malam tidur larut malam. Kita tanya, kenapa tidur larut malam? Saya main game. Nah,
Iya, memang gila main game itu asik loh Pak. Ibu juga suka, Bapak juga suka Bapak Ari main game. Tapi apakah boleh Badu terlambat datang gara-gara main game? Tanya dia, Badu. Begitu Bapak Ibu caranya. Makanya kita alhamdulillah tidak ada lagi memproses anak, menghukum anak karena kesalahan. Ya Bapak Ibu, salah itu salah satu. Nanti akan kita coba ya Bapak Ibu praktekkan praktik baik dalam kompel segitiga restitusi itu. Kemudian Bapak Ibu, restitusi itu menuntut untuk melihat keadaan dalam diri. Kemudian belum mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi adalah cara yang paling terbaik untuk fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian menguatkan restitusi fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi begitu Bu. Jadi setelah kita tadi tanyakan kepada dia, boleh tidak Badu boleh tidak Badu datang terlambat, apalagi karena main game. Kita sampaikan dulu, memang Badu, ibu juga suka loh main game. Kadang ibu juga telat datang Badu. Tapi boleh tidak Badu terlambat datang gara-gara main, apalagi karena main game. Dia jawab, tidak Bu. Oke, kalau tidak Badu, sekarang aku tanya, Badu merasa rugi nggak masuk jam pertama ini? Dia bertanya, kalau merasa rugi dia jawab, tanyakan bagaimana caranya Badu supaya Badu besok ikut kegiatan dari awal sampai akhir. Tanya kepada dia Bu. Tidur tepat waktu, tidak main game lagi. Yakin Badu tidak melakukan hal itu? Iya Bu, saya yakin. Apa Badu tahu konsekuensinya kalau Badu tidak mengulangi lagi? Kalau Badu mengulangi lagi, iya Bu, saya tahu konsekuensinya Bu, karena saya melanggar keyakinan kelas nomor sekian. Oke Badu, kalau gitu Badu semangat ya besok. Itu contohnya ya Bu. Silakan Ibu lanjut. Oke. Lanjut Ibu, lanjut aja. Oke, ini tadi Bapak, oh ya, coba dilakukan nih. Itu tadi adalah pernyataan kita tentang mencatat 100 kali ya. Alhamdulillah tak ada lagi ya Bu. Itu tadi hukuman ya Bu. Ya. Lalu mengelilingi lapangan. Nah, ini Bu olahraga, Bu malah. Ya, itu apa itu? Hukuman. Hukuman ya Bu. Iya, hukuman. Oke, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, ya, membersihkan tumpahan air. Konsekuensi, murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi, hukuman. Oke, kita lihat ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 10 kali. Nah, para pelajar PJOK. Oke, coba kita lihat ya, Borika. Iya, itu dia. Alhamdulillah kita nggak ada yang gitu ya. Lanjut Ibu Rika. Ya, dokumen didukung karena penghargaan. Ya Bapak Ibu, ini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kita lihat penghargaan itu tidak efektif. Ya, betul Bu. Kenapa tidak efektif? Ya. Apa Bu? Disiplin positif. Ya, anak kalau tidak dikasih penghargaan, tidak ada motivasinya, dah Bu. Ibu Rita mungkin tentang menghafal kosakata 10. Ibu bawa coklat besok Ibu dapat coklat lagi, beda nggak Bu? Nah, Bu mana coklat Bu? Itu santai lagi Bu. Nah ini makanya Bapak Ibu nggak ada reward, nggak ada hukuman, nggak boleh. Ya. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, ya, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, demotivasi dalam diri. Ini Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu. Lanjut.
Makanya kita harus mengapresiasi Bapak Ibu murid kita. Makanya pernah kita kemarin compare setiap kelompok itu punya nilai positif sendiri. Wah, luar biasa. Kelompok Ahmad Yani tadi bagian kompak semuanya, nilainya 100. Tepuk tangan. Kelompok Dewi Sapika ibunya tadi loh, waktu mengerjakan tugas itu mereka saling menghargai, kasih semua nilai-nilai penghargaan apresiasinya. Kita harus mengapresiasi, jangan memberikan penghargaan ya Bapak Ibu, karena akan membuat jangka pendek aja itu Bu. Pada waktu kita tidak memberi, mereka akan tidak bersemangat lagi gitu. Nih Bapak Ibu, keyakinan kelas. Mengapa kita membuat keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Ibu Eva. Terima kasih Bu. Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas itu kan sumbernya dari siswa sendiri. Kita input apa yang maunya siswa untuk kesejahteraan di dalam kelas kita bersama. Kalau peraturan itu bisa betul dari dulu. Kalau peraturan, jadi itu. Kalau keyakinan itu karena sudah dibuat dari datang dari mereka, kemudian kita sepakati, jadilah keyakinan itu. Dan siap dijalankan seluruh kita. Baik Bu, ya. Kalau kita punya keyakinan, artinya itu kita konsekuensinya kita sama-sama paham ya. Kita konsisten dengan komitmen yang kita buat. Tapi kalau peraturan itu adalah suatu keharusan, sehingga harus dilakukan, keterpaksaan. Lanjut Ibu. Nih. Lanjut Bu, lanjut. Ya, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Ya Bu ya, benar ya. Oke, lanjut Bu. Nah, Bapak Ibu, apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Menggunakan helm saat mengendarai motor, membuang sampah pada tempatnya, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Mohon Ibu Rita. Ya, Ibu menggunakan helm. Apa kira-kira nilai kebajikan? Ya. Kalau menggunakan helm itu untuk di jalan raya, ya. Membuang sampah pada tempatnya bisalah di sekolah, peraturan di sekolah. Dilarang menggunakan kata-kata kasar, ya bisa di sekolah, bisa. Kita sampaikan ke anak-anak. Ya, baik, terima kasih Bu. Ada yang lain Bu bisa menambahkan nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Menggunakan helm saat mengendarai motor. Ada? Ya? Coba dulu Bu ya, benar masalahnya Bu ya. Kalau menggunakan helm saat mengendarai motor itu untuk keselamatan. Nilai kebajikannya untuk keselamatan. Membuang sampah pada tempatnya untuk kebersihan itu nilai kebajikannya agar itu bersih. Kemudian dilarang menggunakan kata-kata kasar, itu sebenarnya kalau nilai kebajikannya berkata dengan sopan Ibu. Baik, terima kasih Bu. Ya. Menggunakan helm saat mengendarai motor itu jangan karena takut polisi. Ya, jangan takut sama polisi, tapi karena keselamatan. Ya, artinya kita merasa tanggung jawab pada diri kita. Membuang sampah pada tempatnya ya, karena untuk menjaga lingkungan yang bersih, tanggung jawab ya Bu. Kemudian dilarang menggunakan kata-kata kasar. Artinya apa? Saling menghargai, hidup bertoleransi. Ya, semoga Bu Rika lanjut. Ya, keselamatan, menjaga kebersihan dan bersikap positif. Ya, Bapak Ibu hormat, saling menghormati. Lanjut Ibu. Ya. Yang mana tujuan keyakinan kelas untuk memastikan
bahwa siswa merasa aman, dihormati, dan termotivasi untuk belajar di lingkungan yang mendorong kolaborasi dan rasa hormat untuk semua. Ini Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia itu. Lanjut Bu Rika. Ya, ini tadi. Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa anak, termasuk diri kita ya, terutama kita guru pendidik, ya, kita harus tahu bahwa anak itu butuh rasa senang. Tapi apakah anak kita sudah terpenuhi Bu dari 40 itu rasa senang? Belum. Nah, inilah Bu, cinta dan kasih sayang. Apa semua anak yang datang-datang mamanya langsung menyambut, buka bajunya sayang, langsung makan siang? Tidak ya Bu. Lanjut, kebebasan, yaitu kebutuhan akar pilihan, kemandirian, otonomi, penguasaan, kemampuan prestasi yang diakui, bertahan hidup. Nah, ini Bapak Ibu. Oke, lanjut Bu Rika. Ya, kebutuhan dasar manusia ini tadi ya Bapak Ibu ya, yaitu bertahan hidup ya, 5 kebutuhan dasar: bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Lanjut Bu Rika. Ini Bapak Ibu, apa itu kebutuhan bertahan hidup? Yaitu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses tidak perlu lagi. Yang kalau anak-anak otomatis ya Bapak Ibu, kita harus memperhatikan apakah mereka sudah terpenuhi kebutuhan bertahan hidup. Lanjut Ibu, kasih sayang. Ini Bapak Ibu, yang mana anak kita itu perlu kebutuhan, yaitu kebutuhan secara psikologis ya, disayangi dan diterima, untuk meliputi kebutuhan dan akan hubungan dari koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Bapak Ibu, nih Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan. Insya Allah kita selalu memperhatikan bahwa anak kita ini perlu kasih sayang dan rasa diterima oleh kita. Lanjut Bu Rika. Ya, penguasaan tadi sudah disampaikan. Lanjut, kebebasan, yaitu adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya, kesenangan tadi udah. Bu, kalau kita seorang pendidik sudah paham dengan 5 macam kebutuhan dasar manusia atau anak kita, insya Allah Bapak Ibu, anak kita akan bisa kita wujudkan cita-cita kita, yaitu menjadi anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lanjut Ibu. Iya, ini Ibu Sri Murti, guru wali kelas 71 ya, kelas 71 sekarang kan Bu. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Ya, kita anggap aja tuh dia Reno, berapa anak di kelas 71 sedang datang padanya dan mengeluhkan Reno yang seringkali meminta bekal sarapan mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Bu Sri Murti, apa yang Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa saja alasan Reno melakukan hal itu? Kalau Ibu Emi yang jadi wali kelas gimana? Apa yang dilakukan? Terima kasih Bu. Mungkin saya sebagai wali kelas akan memanggil secara pribadi, habis itu menanyakan mengapa sampai dia meminta sama kawannya. Terus kalau memang kendalanya mungkin karena kekurangan ekonomi, mungkin kita bisa bersama-sama mungkin mencari solusinya dengan kawan-kawan sekarang. Terima kasih Bu Eni. Ya, lanjut Ibu Rika. Ini tadi ya Bapak Ibu. Lanjut Bu. Ya. Merujuk pada situasi yang dihadapi Ibu Sri Murti di atas, dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Sri Murti sebaiknya mencari tahu alasannya. Paham? Benar ya, Ibu Emi luar biasa ya. Mencari alasan melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh muridnya. Lanjut Ibu.
Nah, dalam kasus ini Bapak Ibu, apabila jawaban daripada anaknya itu ditanya oleh Bu Sri Murti adalah karena lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, maka kebutuhan dasar yang harus dipenuhi adalah kebutuhan bertahan hidup. Anak kita semua bawa bekal, Bu? Tidak. Lanjut, Ibu. Kalau itu saya tidak dibawakan bekal, Bu, atau saya nggak ada yang membawakan bekal, tidak ada yang mau dibawa. Lanjut, Ibu, berikan. Nah, apabila siswanya, saya sebutkan, menjawab bahwa alasan yang mengambil bekal temannya karena merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Saya senang, Bu, diperhatikan oleh Yanti itu, Bu. Ya, ketika merasa senang, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya beritahu orang tuanya, sehingga orang tuanya itu memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang dipenuhi anak itu adalah kebutuhan rasa kasih sayang orang tua. Ya, Bu. Jadi tergantung pada kasus daripada anaknya. Lanjut. Nah, apabila dia merasa hebat karena temannya jadi takut, ada tak Bu anak kita kayak gini? Wah, enggak ya, Bu, ya? Oke. Nah, itu dia adalah sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Siapa yang berani kemudian? Nah, lanjut. Iya, betul. Ini dia, Bu. Iya. Ya, Bang. Ya, lanjut, Bu Rika. Luar biasa pemahaman ibu-ibu gak paham. Lanjut, Bu Rika. Nah, lanjut, Bu. Lanjut. Iya. Ini ahlinya ya, Bu, ya, yang tadi saya bilang. Lanjut, Bu Rika. Nah, inilah posisi kontrol kita sebagai guru. Bapak Ibu, selama ini Bapak Ibu berada di posisi mana? Dominannya gimana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Mana? Semuanya. Berubah-ubah, oke. Oh, situasi. Iya, Bapak Ibu, kita sebagai pendidik, kita diharapkan bisa sebagai manajer. Ya, Bapak Ibu. Insya Allah. Iya, Bu. Lagi, Bu? Iya. Ya, penghukum nih, Bu, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, nih, hati-hati, Bu, ya. Apalagi sekarang, Bu, jangan coba-coba. Jangankan secara fisik, Bu, ya. Bahasa kita aja dia bisa menuntut anak kita. Ini sekarang, Bu, ya. Kalau dulu ya, Bu, kita masih kecil. Saya ingat, sekarang tak bisa, Bu. Ya, hati-hati. Karena saya pernah di tempat saya lama, Bu, itu saya sebutkan suka cubit katanya. Disampaikannya, Bu, orang tua melapor banyak kerjanya. Karena awak dulu lebih tadi gitu ya, Bu, ya. Baik, lanjut, Bu. Ini pembuat merasa bersalah. Kita Ibu jangan kita membuat anak itu bagaimana dia membuat suatu proses saja dia merasa bersalah. Yang mana pada posisi ini biasanya guru akan lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang sering keluar dengan lembut akan ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Contohnya. Lanjut, Ibu. Teman. Nah, apa boleh kita, Bu, pada posisi ini? Boleh ya? Boleh. Kita tidak menyakiti murid karena kita mendapat. Tapi ada batasannya ya, Bu. Lanjut. Yang lanjut, Bu. Nah, pemantau. Berarti kita mengawasi, bertanggung jawab pada perilaku yang akan kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Ini Bapak Ibu, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan contoh peraturan apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa? Ini contoh pemantau.
Lanjut Bu Rita, berikan pemantau lanjut lagi belajar. Iya, iya. Di mana guru berbuat sesuai dengan bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, ini Bu. Ini yang kita harapkan Bu. Bagaimana kita bisa membawa anak, ya Bu, mempersilakan murid itu mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid kita menemukan solusi untuk permasalahannya sendiri. Nah, kita harus memberi dukungannya mereka Bu. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Ini kata Bu Eva, Bu Richard tadi, sesuai dengan kondisi ya Bu. Itu Bapak Ibu. Ini makanya kita diharapkan jadi manajer, karena kita di sana bisa jadi pemantau, bisa jadi teman. Lanjut Bu Rika, lanjut. Ya. Ini Bu, 3 tahapan melakukan segitiga revolusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu tadi yang saya sebutkan tadi. Lanjut Ibu, nanya. Ibu, ini segitiga revolusi. Tahapannya menstabilkan identitas. Apa? Bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses dan merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Ini dia. Apa itu contoh respon? Berbuat salah tidak apa-apa. Saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu. Contohnya, saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Jadi kita begini. Iya, Badu tadi yang saya sebutkan. Iya, Badu. Terkadang kita memang pernah terlambat. Gitu. Terkadang setiap manusia itu pastilah punya kesalahan. Tapi apakah boleh Badu kalau sering terlambat datang dikarenakan tidur larut malam, apalagi karena menghina? Itu Bapak Ibu. Menstabilkan tindakan yang salah, Bapak Ibu, yaitu proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid kita. Nah, bukan berarti menguatkan tindakan salah itu pantas dilakukan, namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut. Kemudian contohnya, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kamu boleh mempertahankan sikap kamu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Iya, Pak, umpamanya, oh atau iya, Ibu yakin, mengapa kamu melakukan hal itu? Umpamanya dia mengambil mencuri buah temannya. Mungkin ada alasannya. Mungkin dia lapar, belum makan, dia tidak dikasih jajan. Nah, dikasih jajan bisa jadi karena orang tuanya tidak bekerja. Ya, Bapak Ibu, tidak ada duit. Nah, ini contoh. Kemudian menanyakan keyakinan, yaitu proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercayai. Nilai-nilai kita yang percayai, kemudian apa keyakinan kita. Itu tadi Bapak Ibu. Kita tanyakan, Budi, apakah kamu yakin tidak melakukan hal itu kembali? Iya Bu, saya yakin. Oke, kalau gitu Budi kan sudah paham ya masalahnya. Apakah Budi tahu konsekuensinya apabila hal ini terulang kembali sesuai dengan keyakinan kelas nomor berapa? Dia nyampaikan. Contohnya. Lanjut Bu. Ini refleksi. Ini Bapak Ibu, hal-hal baik apa yang sudah dilakukan hari ini, hal yang ingin ditingkatkan ke depannya, hal yang ingin dipelajari hari ini. Ini refleksi kita tentang baik Bapak Ibu, diskusi kita budaya positif itu tentang refleksi kita. Saya mau bertanya, Pak Mutar lagi, hal-hal baik apa yang sudah dilakukan hari ini pada kegiatan kita, Pak Mutar? Ya, terima kasih Bu. Yang pertama, yang baik yang dilakukan hari ini bisa ikut atau hadir untuk acara pada siang hari ini. Dan bisa dipotong hari ini. Ya, hari ini. Oh, hari ini. Kegiatan kita ini apa ya?
Baik Bu, ya kita hari ini sudah tentang budaya positif, tadi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apalagi Bu? Apalagi Bu? 5 kebutuhan dasar manusia. Posisi kontrol kita sebagai guru, ya Bu? Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Tita. Walaupun ya, insya Allah besok kita akan preteli satu-satu. Nah ini disiplin positif Bu. Jujur, ya, Ibu. Ini disiplin sama-sama di rumah. Ini Bu, karakter. Nah ini jujur dan bertanggung jawab. Oke, kalau begitu Ibu silakan jawab soal Bu. Ayah menjual budaya positifnya lebih baik lagi Bu. Kalau selama ini mungkin saya marah-marah sama anak itu iya Bu. Kata Ibu tadi kan kondisikan dulu ya. Iya. Karena saya tak ada kondisi. Saya tak tahu saya hari ini tahu. Besok saya kondisikan dulu. Kita kalau mana saja. Makasih ya Bu. Seberita ya, kita marah-marah Bu. Anak kita jangan-jangan dari kemarin tadi tak makan ya Bu. Ya sedih. Karena tidak semua anak yang lengkap orang tua, tidak semua anak yang lengkap dengan status ekonomi yang cukup, ya Bu. Oke, ini siapa yang belum cerita ya? Boleh ini belum ya? Jawaban nomor 3. Yang pasti yang pertama tadi ya, yang terakhir ya, itu tentang kebutuhan dasar sama segitiga distribusi. Iya. Oh ya, barang saya itu baru. Baik Bu, iya. Kalau kita sudah paham dengan kebutuhan dasar manusia, kita guru banyak menimbang-nimbang untuk mencari kesalahan muridnya ya Bu ya. Tapi kita harus melakukan restitusi, artinya besok Bu kita harus melakukan restitusi. Insya Allah kita akan mengadakan besok ya Bu yang praktik baiknya. Oke, Bapak Ibu, habis Bu. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga Bapak Ibu ilmu yang saya jelaskan dapat kita terapkan bersama Bapak Ibu, menciptakan kualitas pembelajaran di SMP Negeri 29 Pekanbaru, menjadikan anak-anak bangsa ini menjadi anak yang berguna bagi nusa agama dan bangsa ya Bapak Ibu, dan menjadi anak pahala kita semua. Sekian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf atas kekurangan kesalahan saya. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu CGP Rekonstruksi kita, Ibu Ertinawati MPD. Semoga apa yang beliau imbaskan dapat kita aplikasikan dalam lingkungan sekolah kita. Nanti di akhir acara kita ada sesi foto bersama ya Bapak Ibu. Saya tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.